Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita seorang muslim dan memberikan kepada kita rezeki yang baik. Bila kita ukur jarak antara tempat kita dengan tempat Rasulullah, maka tidak kurang dari 9.700 km, yang menyebabkan kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi walaupun begitu, kita merasa hadirnya beliau merupakan nikmat. Karena kalau tidak dengan petunjuk Rasulullah, tentu kita sangat sulit mengenal agama ini. Nabi Nuh begitu bersedih, anak dan istrinya tidak mau mengikuti ajakannya. Nabi Ibrahim juga bersedih ketika ayahnya justru yang menolak pertama apa yang ia seru. Nabi Muhammad juga pernah bersedih ketika pamannya Abu Talib tidak bisa beliau berikan petunjuk. Bahkan kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Yang akan memberikan petunjuk itu, kata Allah, Allah. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang ia mau. Walaupun Abu Talib tinggal di tempat Nabi, bertemu dengan beliau, tapi hidayah itu tidak sampai. Masa di antara kita dengan beliau pun sudah sangat jauh, tapi kita masih bisa menjadi orang-orang beriman. Inilah yang akan kita syukuri nanti. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Kalimat yang diucapkan oleh orang surga itu, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Jika bukan karena petunjuk Allah, maka kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Salawat dan salam kita kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sambung kajian berkenaan dengan salat berjamaah. Masuk kita kepada bab syurutul iqtida bil imam, syarat sah mengikuti imam. Jadi walaupun nampaknya sepele, rupanya aturan berimam dan bermakmum ini juga banyak. Karena di situ artinya ada ikatan antara imam dengan makmum, yang mana makmum mesti selalu memelihara ikatan itu. Jika ikatan antara makmum dan imam tidak terjaga, maka hilanglah fadilah dan bahkan batallah salat berjamaah. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat bila kita ingin mengikuti orang atau imam yang berada di depan. Diletakkan di dalam fikih ini ada beberapa syarat. Pertama, niyatul mu'tam. Hendaklah kita berniat untuk mengikuti imam. Ini sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Konsepnya bagaimana? Ketika takbir itu pasanglah bahwa aku mengikuti imam. Dengan adanya niat itu, maka kita mengikat diri dengan gerakan imam. Artinya kalau sudah mengikuti imam, kata Nabi, idza kabbara fakabbiru. Bila imam takbir, takbirlah. Bila imam ruku, engkau harus ruku. Bila imam sujud, engkau mesti sujud. Tidak boleh lagi sesuka hati. Imam sudah ruku, kita belum baca Al-Fatihah. Al-Fatihah aja dulu ah.
biarkan sajalah imam ini duluan. Enggak boleh. Mesti ketika imam ruku, kita juga harus ruku, karena kita sudah mengikat diri dengan imam. Itu kapan dipasang niat itu? Kata Imam Syafi'i yang paling baik itu saat takbir dibuat. Allahu Akbar, di situ terpasangnya. Maka karena itu niat itu sebetulnya bukan yang keluar dari lidah, tapi yang tergetar di hati. Yang keluar dari lidah ini lafaz namanya. Nawaitu, nawaitu. Ini mau puasa aja bawaannya nih. Untung tidak Allahumma barik lana. Usalli fardal maghrib 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz yang disebut dengan niat yang ada di sini. Maka karena itu caranya sebetulnya sangat simpel. Begitu kita sudah berdiri, ada rencana untuk mengikut imam, sahlah niat itu. Maka Imam Ghazali mengkritik orang yang terlalu lama angkat takbirnya. Bahkan kadang-kadang berulang-ulang karena ragu cara pasangnya. Allahu Akbar. Udah 20 detik angkat takbir lagi dia. Allah. Rupanya ragu dia dengan takbir pertama tadi. Ada pula yang berulang-ulang kalimat Allahnya. Allah. Ini orang yang selalu dibisikkan, diganggu oleh setan dengan perasaan was-was bahwa niat tadi belum betul, niat tadi belum oke. Padahal kalau orang sudah berdiri di sini, dibentangnya sajadah, lalu dia menghadap ke kiblat, kira-kira mau ngapain itu? Mau sholat kan? Mustahil dia mau mancing ketika itu. Nah, berdiri itu sudah menandakan bahwa kita berniat. Tinggal connect sedikit saja lagi. Aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Allahu Akbar. Itu sudah boleh. Sebaiknya kata Imam Syafi'i pasang saat takbir. Tapi Imam Hanafi memberikan toleransi. Kalau mau dipasang sebelum itu pun tidak ada masalah. Kan ada orang memasangnya saat takbir, ada orang memasangnya sebelum takbir. Itu semuanya boleh. Yang tidak boleh itu tidak dipasang. Itu tidak boleh, karena itu artinya tidak mengikuti syarat yang diletakkan Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Maka makmum wajib berniat mengikuti imam. Lalu imam, berbeda pendapat ulama tentang itu. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa imam tidak wajib berniat. Sengaja aku sholat maghrib menjadi imam, itu nggak harus. Karena yang mengikat diri bukan dia, tapi orang yang di belakang. Dia itu cuman sopir. Itu prinsipnya. Kecuali satu pendapat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau sebagaimana makmum perlu berniat, begitu pula imam perlu berniat. Artinya kalau imam berniat sah. Kalau imam kebetulan tidak berniat jadi imam dan makmum hanya yang berniat, dua-duanya juga sah. Yang tidak itu tidak ada konsensus bahwa kita ikut lalu kemudian berbeda-beda sholatnya. Itu syarat yang pertama untuk mengikuti orang untuk mengikuti imam. Yang kedua, ittihadu sholatai al-imam wal ma'mum. Hendaklah sama dan sholat makmum. Sama ini maksudnya sama jenis sholatnya, sama gerakan sholatnya, dan sama waktu sholatnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kalau berbeda sholat imam dengan sholat makmum maka tidak sah. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tammu bih. Imam itu diikuti, diangkat supaya kita mengikutinya. Yang namanya mengikuti, tentu mobil imam mesti sama dengan mobil makmum, kan begitu? Sholat imam mesti sama dengan sholat makmum. Maka kata Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad,
Kalau solat imam berbeda dengan solat makmum, maka tidaklah boleh kita mengikutinya. Imam solat asar, kita solat zuhur. Itu tidak boleh menurut mayoritas ulama. Nanti saya kecualikan yang satu. Karena kata mereka mesti sama. Imam solat isya, kita solat maghrib. Imam solat qadha, kita solat fardu. Itu juga tidak boleh. Mesti sama. Sama jenis, sama time, dan sama semuanya. Karena itulah artinya kita berimam. Itu kata mayoritas ulama. Kecuali Imam Syafi'i, dalam satu pendapat kata beliau, enggak harus sama persis. Yang mesti sama itu cuma sifat. Kalau gerakan solatnya sama, walaupun solatnya berbeda, boleh mereka saling mengikuti. Konsepnya bagaimana? Ya kalau sekiranya yang di depan pendek, tinggal sambung, kata beliau begitu. Kalau ternyata lebih panjang, tinggal salam yang di belakang. Ini yang kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Ketika saya ulang kembali, ada saya sholat dulu di Arab Saudi begitu. Orang tegur jemaah saya, kenapa kalian tidak ikut sholat dengan kami? Katanya kami sholat waktu itu ada perbedaan sholat waktu itu. Saya tidak ingat persis. Lalu kata imam yang duluan itu, kita kan sama, kalian ikut saja dengan kami. Begitu nanti kami lanjut, kalau memang pendek solat kalian, kalian salam. Atau solat kalian lebih panjang, kami salam duluan. Terus setelah itu, apa bedanya? Katanya begitu. Waktu itu saya masih punya hujah dengan jumhur ulama, bahwa mayoritas ulama mengatakan tidak boleh mengikuti imam yang tidak satu, yang tidak sama solatnya dengan solat makmum. Karena itu perlu bagi seorang makmum mengetahui ini solat imam ini apa ini. Ya cuman jangan tanya ketika imamnya sudah sholat. Imam sholat apa nih imam? Maghrib. Sebelumnya perlu diberitahu. Ini sholat apa nih imam? Isya. Kami asar. Oh lah jauh kalau begitu. Kok bisa sampai ke isya? Rupanya dia qadha. Ada urusan panjang tadi menyebabkan isya asar tertinggal, maghrib tertinggal, dan kemudian dibuat di waktu isya. Bolehkah begitu? Nanti ada pengajian lainnya, kita sampaikan nanti, jangan sekarang. Kalau sekarang bercampur-campur penyampaiannya. Maka oleh karena itu, menurut saya pendapat mayoritas ulama inilah yang perlu kita amalkan. Namun andai kata kita melihat orang melakukan seperti Imam Syafi'i mengatakan, sah salat itu. Disitulah fleksibilitas perbedaan pendapat di dalam fikih. Jadi kalau sudah begini modelnya, maka tidak ada yang boleh bersekukuh, kamilah yang betul, kamu salah. Kamilah yang benar, kamu neraka. Itu enggak boleh. Memangnya neraka itu punya kita? Begitu sedap kita memasukkan orang. Kan banyak sekarang yang ngomong-ngomong begitu. Ya kita doakan mudah-mudahan kita dan mereka sama-sama masuk surga. Enggak semangat saya dengar aminnya nih. Memangnya mau masuk ke sebelahnya? Boleh saya doakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun salat-salat yang lain, nah ini dikecualikan. Kalau tadi asar tak boleh mengikut ke zuhur atau sebaliknya. Qadha tidak boleh mengikut ke tunai atau sebaliknya. Tapi kalau sekiranya salat sunat mengikut kepada salat wajib, seluruh ulama fikih mengatakan boleh. Ada orang sholat duha di sini. Rupanya datang pula orang sholat subuh tertunda. Ya sholat subuh ini kan macam-macam. Ada sholat duha itu pakai kunut begitu. Dia baru sholat subuh rupanya. Datang dia kemari, nampak dia orang sholat di situ 2 rakaat. Ikut dia. Allahu Akbar. Ini duha sunat, ini subuh, maka dia tak boleh mengikuti karena ini yang di belakang lebih berat. Tapi kalau subuhnya di sana di depan, duha di belakang. Ada orang sholat di masjid, kita pikir sholat duha, rupanya sholat subuh. Allahu Akbar. Pas rakaat kedua dia berkunut, Allahumma hdina fi man hadait. Maka direkam melalui handphone. Baru kali ini saya melihat sholat duha pakai kunut. Tersebar kemana-mana.
Kalau yang di depannya solat fardu, boleh diikuti oleh solat sunat. Tapi kalau solat sunat di depan, tidak boleh diikuti oleh solat fardu. Karena posisi solat fardu itu lebih berat daripada solat sunat. Hadirin yang dirahmati, kemudian yang ketiga, syarat mengikuti imam, alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi bi'uqbih. Jangan sampai makmum itu berdiri lebih depan daripada imam, ukurannya tumit imam. Jangan sampai, itu ukuran terakhirnya itu. Kalau kita cuma satu-satu misalkan, makmum satu, ya pasti satu, makmum gak mungkin dua. Ada imam makmum satu, maka ukurannya adalah jangan sampai makmumnya lebih duluan pula daripada tumit imam. Hendaklah dia mengukur tumit imam, berdiri di belakang imam seukuran ujung tumit imam. Kalau sekiranya lebih daripada itu, maka berarti membingungkan siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Imam bilang, kok lebih duluan pula dia dari saya ini, padahal tadi katanya makmuman lillahi ta'ala. Maka kalau sekiranya dia dahulu, itu tidak sah salatnya dan mesti ia mengulanginya kembali. Yang keempat, ittihadu makan salatul imam wal muqtadi bi ru'yah aw sima walau bi muballigh. Hendaklah tempat solat berjamaah itu satu. Satunya bagaimana? Antara imam dengan makmum itu mesti satu. Bi ru'yah, satu itu bisa diukur, pertama kita bisa melihat imam. Ini kan satu namanya. Tapi kami nggak nampak Ustaz dari belakang. Itu karena pakai tabir. Baru masuk metode kedua, simak, pakai telinga. Kalau kita dengar imamnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, walaupun jauh jarak kita, itu disebut dengan satu tempat. Karena masih bisa kita mengetahui gerakan imam. Au bimuballigh, atau katanya sekalipun ada penyampai ucapan imam ke belakang. Kalau di Arab Saudi di Masjidil Haram itu ada orang yang mengulanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu tuh. Itu menyampaikan namanya. Jadi diulang kembali, karena kadang imam tuh pendek saja Allahu Akbarnya, Allahu Akbar. Apalagi sholatnya sholat zuhur. Dan boleh minum dulu sebelum sholat maksud saya. Tapi kalau sedang sholat jangan. Tadi Pak Haji nanya-nanya, minumlah dulu Ustaz. Biasanya disampaikan di situ. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kan begitu selalu diucapkan. Itu yang kuat itu orang yang menyampaikan, imamnya pendek saja. Nah, untuk kita mungkin belum perlu seperti itu, karena masjid kita alhamdulillah masih tercover oleh mic. Kalaupun sudah dibesarkan, nampaknya masih dindingnya biru. Tak tahu saya kapan dia akan berubah menjadi krim, tapi nampaknya akan besar. Namun ukuran besar begini, rasa-rasanya belum perlu ada penyampai, karena mic ini sangat kuat. Dan gerakan imam itu bisa diketahui, baik dengan cara melihat ataupun dengan cara mendengar. Juga termasuk sekiranya kalimatnya adalah satu tempat bersama imam, walaupun dibatasi oleh dinding. Ini kan dinding ini di sebelah juga dinding. Tiba-tiba di satu subuh penuh masjid ini sampai ke jalan. Nah, itu kayaknya mau kiamat lagi tuh. Kalau sudah begitu tuh. Ukurannya kan kalau sholat subuh sudah sampai ke jalan, kiamat lagi tuh. Tapi kalau sholat raya sampai ke jalan, memang di jalan itu yang orang buat. Penuh ke sana. Maka dinding ini, luar itu termasuk bahagian tempat sholat yang sama. Yang di luar juga, yang di belakang juga. Bahkan kalau sampai ke jalan sana sekalipun, sapnya bersambung terus menerus, maka itu disebut dengan satu tempat. Sekalipun lingkaran masjid itu hanya sebesar ini.
Karena itu orang di Masjidil Haram itu kalau sholat kita lihat di depan Ka'bah ramai, di atas ramai, di Hotel Zamzam ramai, bahkan di lift itu, di eskalator mereka juga sholat di situ. Eskalator sedang berjalan itu berhenti dan kemudian mereka sholat di eskalator itu. Itu bagaimana cara sholatnya itu? Sujudnya gimana? Begolek-golek ke bawah kalau begitu. Nanti ada tata caranya ketika kita sholat di mana orang sangat ramai dan rapat. Dibolehkan oleh Nabi, hendaklah kalian sujud di atas punggung kawan kalian. Tapi jangan naik pula ke atas punggungnya. Panjang urusan kita dengan beliau nanti. Maksudnya itu boleh kita sujud di atas punggungnya. Allahu Akbar. Ini kepala orang sudah. Udah, pegang saja bahunya. Sami Allahu liman hamidah. Segitu saja, memang segitu, cuman bisanya. Kalau mau mencium lantai pula, bagaimana mencium eskalator itu? Menggelego ke bawah kalau begitu. Maka di dalam beragama ini Ibu Bapak, dalam ibadah ini, ketika ada susah, pasti ada senang. Kalau sudah tak mungkin, selalu ada solusi. Yang namanya mentok tidak ada solusi, itu tidak ada. Maka kalau ada orang berkata nggak bisa sama sekali, berarti dia tidak paham dengan agama. Karena agama itu kalau sudah sulit mesti ada jalan keluarnya. Bahkan hal-hal yang tadinya sangat dilarang dibolehkan malah. Makan babi dilarang, iya. Tapi kalau terdesak silahkan. Cuman tidak boleh mengoleksi. Apalagi dibuat dendeng untuk makan 4 hari. Katanya dendeng kering. Itu tidak dibolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah tampak oleh kita imam, berarti tempat kita sama. Kalau sudah terdengar oleh kita imam, masih terdengar, tempat kita sama. Atau kita bisa melihat gerakan saf paling belakang, yang mana mereka connect kepada imam di depan, maka tempat kita sama. Sebab itulah kalau sekiranya tempatnya berbeda, tidak sah solat berjamaah. Ingin sholat mengikuti Masjid Istiqlal dengan cara nonton televisi. Kebetulan yang jadi imam di situ wakil presiden. Tadi ya. Tadi. Karena wakil presiden jadi imam, kita kepengen ikut. Ada liputan televisi. Lalu sholat dia di Masjid Agung An-Nur, kan nampak di TV itu. Yang khutbah jelas, yang jadi imam pun jelas, qomatnya jelas, takbirnya jelas. Lalu kita sholat pula, Allahu Akbar. Bermakmumkah namanya? Tidak, karena tempatnya sudah berbeda. Sekalipun gerakannya itu bisa kita ketahui. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak datang. Kalau ada orang bilang udahlah sholat di rumah saja, kan sama saja, tahu juga kita gerakannya. Berarti tidak sholat berjamaah karena tempatnya tidak sama. Ibu bapak yang dirahmati, orang rumah bagaimana? Ini kan berhampiran dengan rumah semuanya ini. Di sini sholat, di rumah sholat juga, tapi diikutinya mik di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dalam kamarnya sendiri, karena kebetulan ikut suluk. Karena orang suluk itu kan nggak boleh melihat matahari, tak boleh makan daging. Makanya di India itu pusing mereka kalau hari raya korban, karena lembu itu Tuhan bagi mereka. Sementara orang Islam asik menyembelih lembu. Apa tak sakit hati mereka? Tuhan kami disembelih katanya. Kalau ada orang Islam yang agak nyeleneh sedikit, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia bisa disembelih? Kan jadi berdebat jadinya. Tapi ya begitu keyakinan mereka, biarkan saja. Kita tidak akan membahas lebih lanjut masalah itu. Kemudian yang kelima, syarat mengikuti imam itu mutabi'atul makmum imami. Hendaklah makmum mengikuti seluruh gerakan imamnya. Jadi kalau sudah berniat menjadi makmum, itu artinya kita siap untuk mengikuti seluruh gerakan imam, tanpa ada protes atau keinginan untuk berbeda dari imam, kecuali dalam perkara-perkara yang tidak membatalkan. Contohnya,
sama-sama angkat takbir. Imam di sini, kita di sini, itu boleh. Atau imam di sini, kita di sini, itu boleh. Tapi kalau tidak sama sekali, imam di sini, kita diam saja, boleh? Boleh tidak tuh? Boleh? Mengangkat takbir itu sunat. Satu-satunya kaum yang tidak mengangkat tangan ketika takbir itu Syiah. Kalau Syiah dia tidak mengangkat tangan, karena memang sunat ini, sunat itu bukan bermakna ditinggalkan, tapi dibuat. Karena kalau kita tinggalkan yang sunat-sunat, habislah kena sunat semuanya. Tidak ada lagi nilai yang inti, perhiasan dalam sholat itu nggak ada. Karena yang wajib cuma 8, yang sunat 42. Jadi kalau 42 dihilangkan tinggal 8. Ibarat bangunan tiangnya ada, karpetnya enggak, lantainya ada, kipasnya tidak, besi-besinya tidak. Begitulah sholat kalau sekiranya yang sunat itu ditinggalkan. Maka seorang makmum bila dia berniat menjadi imam, dia mesti mengikuti imamnya. Tadi kita sampaikan, fa idza kabbara fakabbiru. Bila imamnya takbir, takbirlah. Jangan banyak pula urusan-urusan lain. Mulai dari memakai kancing baju, memperbaiki jilbab, membetulkan mukena yang tadinya sudah betul, buka lagi, betulkan lagi, buka lagi. Kemudian ada pula kalau sudah panjang rambut itu saja kerja. Dah ketika imam sudah angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik kita cepat. Karena takbir bersama imam itu memiliki fadilah sendiri. Apabila makmum katanya mengikut imam, tapi dia tidak mengikuti gerakan imam, maka batallah solat makmum itu. Imam ruku, dia tetap berdiri. Kenapa engkau tak mau ruku? Malas saya. Imamnya ini PDI nih. Saya PKS. Masa iya PKS ikut PDI? Ya nggak boleh begitu. Kalau sudah imam namanya, mau PDI, mau PPI atau apapun modelnya, udah mesti diikuti. Tetap ikut kata Nabi, sekalipun di depan kalian itu hamba sahaya. Meskipun nilainya rendah, tapi kalau dia sudah diangkat menjadi imam, yang di belakang mesti ikut semuanya. Sekalipun yang di belakang itu gubernur, pemerintah, presiden, bahkan wakil presiden, dia harus tetap mengikuti imam yang di depan. Kalau dia bukan jadi imam. Tapi kalau dia yang jadi imam, ya tinggal kita ikuti saja. Ada yang sholat tadi dia Anur? Enggak ada. Banyak tonton ini enggak punya semangat ini untuk menyambut wakil presiden. Memangnya Ustaz sholat di mana tadi? Juga bukan di Agung Anur. Saya sholat di BI, di Bank Indonesia, lebih kaya dari wakil presiden. Hadirin hadirat yang dirahmati, banknya yang kaya, kayanya nggak ngalir ke saya. Tetap juga begitu modelnya, susah juga. Tapi walaupun begitu tetap alhamdulillahirabbil alamin, ya tetap bersyukur. Jadi kalau begitu ikuti setelah imam tuh. Ketika imam sedang membaca ayat dan sepertinya dia akan berhenti karena ayatnya kita ketahui. Alam nashrah laka sadrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Kita baru masuk, Allahu Akbar, baru baca bismillah, imam ruku, maka tinggalkan al-fatihahnya dan teruslah ruku bersama imam. Lalu al-fatihahnya itu bagaimana? Sudah dibaca oleh imam. Kalau kita sudah berjamaah, bacaan imam itu akan membawa bacaan makmumnya. Nah itu pula kelebihan dalam sholat berjamaah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila imam itu menambah gerakan-gerakan yang tidak ada dalam sholat. Pada rakaat keempat sholat isya, dia masih duduk tahiyat tengah, kemudian dia berdiri lagi.
makmum sudah mengingatkan, subhanallah, imam nggak ngerti. Lebih ganas makmumnya mengingatkan subhanallah, imam juga nggak paham. Subhanallah, mam. Nggak juga paham imamnya. Rupanya dia lupa, dipikirnya masih 3, lalu dia naik lagi. Maka makmum ketika itu boleh tidak mengikuti imam, karena sholatnya sudah selesai dan kita tahu imamnya sedang salah. Mengikuti orang yang kita ketahui salah itu tidak boleh. Dalam sholat saja tidak boleh, apalagi dalam kehidupan biasa. Udah jelas salah diikuti pula. Kemudian lagi yang ke-6, dalam satu pandangan ulama Syafi'i mendisyaratkan al-muwafaqah lil imam fi sunnah tafahush al-mukhalafah biha. Hendaklah tetap bersama imam melakukan yang sunat-sunat, di mana kalau sunat itu kita tinggalkan itu akan tercela. Apa contohnya? Tahiyat tengah. Kalau sekiranya imam ini berdiri saja di tahiyat tengah, maka kita boleh berdiri bersama imam, karena tahiyat tengah itu adalah sunat. Atau kunut. Kunut katanya kita tidak berkunut, lalu imam berkunut, kita mesti berdiri. Boleh kita mengikuti imam, karena dalam pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya, kunut ini menjadi sunat yang diberatkan di dalam situasi seperti itu. Maka kita boleh ikut dengan imam. Kemudian lagi yang ke-7, ada muhadzatil mar'ah walau kanat mahraman fis saffi. Hendaklah tidak berdampingan dengan wanita, sekalipun wanita itu adalah mahram kita, dalam satu saf. Jangan dia di belakang, di sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullah. Memang kalau boleh dengan wanita ini agak jauh-jauh sedikit. Jangan terlalu dekat-dekat dalam sholat dan juga di luar sholat, karena kosletnya mudah. Kalau sudah dekat nanti kosletnya mudah. Koslet itu bukan koslet diri, koslet perasaan, koslet konsentrasi. Karena itu Nabi ketika menyebut soal perempuan datang ke masjid, jangan pakai parfum wangi-wangi, kata Nabi. Kenapa begitu? Wangi parfum wanita itu beda dengan laki-laki. Dan laki-laki ini sebahagian kalau sudah tercium bau parfum wanita, hidungnya tuh connect terus. Wah, bau apa ini? Cari sampai dapat. Sebab itu kalau kita sholat berjamaah, hendaklah posisi makmum, jika makmum itu adalah istri kita, itu tidak berhampiran dekat dengan suaminya, sekalipun cuma satu orang. Suami di sini berdiri, kita berdiri pula di sini, salah formatnya. Lalu bagaimana? Menjauhlah ke belakang. Kalau dalam sholat itu menjauh. Di luar sholat silakan, mau ando-ando juga boleh. Itu kita punya hal itu. Tahu ando-ando? Saya pun tak tahu juga apa ando-ando. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa illa batalat salatun. Kalau sekiranya dekat atau berhampiran, maka batallah salat mereka. Karena tidak boleh seperti itu formatnya. Maka hendaklah walaupun istri tetap posisinya agak jauh di belakang. Apalagi orang lain. Sekarang ini ada yang diajarkan di televisi. Orang pacaran tiba-tiba datang rajin sholatnya, berjamaah pula dia dengan pacarnya. Itu otak isinya bukan Tuhan. Cowoknya di depan, kalau orang anak-anak muda bilang begitu. Cowoknya di depan, pacarnya di belakang. Otaknya bukan Tuhan isinya, tapi untuk nengok kepada yang di belakang itu bahwa aku pandai. Sibuklah mencari ayat yang paling pas. Inna a'tainakal kautsar. Berseni-seni tapi inna a'tainakal kautsar. Bagaimana bisa begitu? Enggak mau bercampur yang hak dan yang batil itu. Ini mencampuri hak dan yang batil namanya. Begitu format di televisi, akhirnya anak-anak kita dicontohnya itu.
Pergi dia kemana-mana, sholat. Iya mak, sholat. Sholat dia rupanya dengan cowok. Berjamaah memang. Tapi jangankan dengan orang asing. Saya pikir marah-marahnya karena saya agak semangat ini. Dengan istri saja nggak boleh dekat-dekat, apalagi dia orang asing. Jadi bagaimana mungkin hati itu tenang bahwa ini sedang melaksanakan ibadah sholat. Sebab itu menjaga posisi lebih jauh dengan perempuan itu lebih baik. Sebaik-baik saf bagi laki-laki paling depan, sebaik-baik saf bagi perempuan paling belakang. Tapi ibu-ibu jangan mundur terus ke belakang. Nanti begitu sholat mundur, habis pulang semua. Apa sebabnya? Karena itu akan menjaga jarak. Seburuk-buruk saf adalah laki-laki paling belakang, dan seburuk-buruk saf wanita yang paling dekat kepada laki-laki. Jadi satu ketika dulu waktu haji, begitu sholat Jumat, wanita juga ikut sholat Jumat di Masjidil Haram. Sudahlah duduk bersama perempuan semua. Aduh mah, bagaimana caranya ini? Udah gak tenang mendengar khutbah itu. Kacau kalau sudah begitu. Nomor berapa lagi Bapak Ibu? Nomor 8, mauqiful imam wal ma'mum. Kemudian pembahasannya yang lain tentang posisi imam dan makmum. Ayyakifal ma'mum in kana wahidan an yaminil imam. Kalau sekiranya makmumnya satu, berdiri di samping imam dengan ukuran tumitnya. Itu posisinya, jangan terlalu belakang dan jangan terlalu jarang. Kalau sekiranya dia cuma satu. Kalau sekiranya ada seorang dewasa, ada anak-anak yang belum mubayyiz, posisinya tetap sama. Tapi kalau sudah ada dua orang, maka dia harus mundur. Posisi imam di tengah. Jangan dicari paling sudut pula tempat kita. Karena menganggap paling kanan itu lebih baik, lalu berdiri paling kanan sekali. Imam di sini sendiri. Pernah saya lihat begitu. Orang sholat di Agung An-Nur, ada 3 orang paling sudut. Coba bayangkan posisi imam dengan dia, jaraknya berapa tuh? Itu ngapain orang 3 tuh? Rupanya ngikuti imam, ngambil posisi paling kanan. Karena dalam agama itu kayak tayamun. Tayamun itu memulai dari kanan. Bukan begitu. Kalau sudah 2-3 orang, tetapkanlah imammu, kata Nabi, di posisi tengah. Jadi kita mengembang, isi yang tengah dulu, baru kemudian kiri dan kanan. Jangan isi kanan dulu. Salah itu kalau isi kanan dulu, semakin besar masjid, semakin jauh dari imam. Walaupun kita nampak, cuman formatnya nggak tepat. Kemudian lagi, apa lagi ya? Nggak ada lagi, habis dah waktunya. Boleh saya tambah sedikit lagi ini terakhir ini. Boleh Bapak Ibu ya? Besok gak ada lagi, habis. Maka pengajian ini pun ditutup. Bab ini maksud saya. Yang lainnya wallahu alam, tak tahu. Tunggu telepon dari pengurus dulu. Kalau masih disuruhnya saya datang. Kita ini kan laki-laki jemputan. Apa namanya? Panggilan. Bukan jemputan. Kemudian yang seterusnya, fadlus saful awal, keutamaan saf yang pertama. Ini bagi laki-laki. Bapak-bapak, saf yang pertama itu adalah saf yang paling baik. Kenapa paling baik? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. Sudah berselawat dia kepada orang yang di saf yang pertama, baru kemudian saf-saf yang lain. Karena itu nanti pada hari Jumat nggak perlu lagi disuruh oleh pengurus. Mari kita isi terlebih dahulu saf yang berada paling depan, nggak bergerak. Isi dulu saf yang berada paling depan, kami mohon. Pakai mohon lagi Bapak Ibu. Itu karena nggak mengerti itu. Harusnya nggak perlu mohon, isi saja. Penuh ini, baru yang kedua. Penuh, baru yang kedua. Ini sama-sama ngintai paling dekat dengan pintu. Karena biar nanti begitu salam ke kiri langsung pakai sendal. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung pakai sendal cabut. Karena nggak sabar ingin makan gulai jengkol istri di rumah.
Kemudian amrul imam bitaswiyatus sufuf, perintah imam supaya merapatkan saf. Kadang-kadang kata imam luruskan saf, kadang-kadang dia bahasa Arab. Itu memang dianjurkan oleh Nabi supaya saf itu menjadi rapat. Ukuran rapatnya bagaimana? Kalau kita lihat bagaimana Nabi mengaturnya, ini agak lewat sedikit, mohon maaf. Setelah itu nanti boleh dimarah-marahi saya setelah selesai sholat. Lama kali Ustaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyah ila nahiyah. Nabi memeriksa saf itu dari satu tempat ke bagian yang lain. Yamsahu sudurana wa manakibana. Dia memegang dada kami supaya lurus. Jadi ukurannya ini. Datar lurus itu ukurannya bahu sama-sama bahu. Jangan nanti satu di depan, satu di belakang. Nah, kemudian kalau memang boleh, silahkan disamakan manakib. Apa namanya ini? Kaki boleh dirapatkan. Enggak pula harus terlalu rapat sangat sampai susah kita bergerak. Ada gambar? Ada Pak? Enggak ada ya? Oh, di sini enggak perlu gambar-gambar lagi ya? Ya, orangnya sudah bergambar semua. Ada gambar itu sangat rapat sekali. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana mereka bergerak. Itu dibuat karena yang digambar itu bukan orang. Jadi mau didempet-dempetkan pun bisa. Kita kalau didempet-dempetkan, terpijak kaki kawan, kaki dipijak kawan, kaki kita. Maka boleh dirapatkan. Silakan dekatkan juga bahu kita dan jangan dijarangkan. Kenapa begitu? Kalau jarang itu diisi oleh setan. Jika setan yang mengisi, itulah kerjanya membisik-bisikkan ke kita. Cepat, konsentrasinya kurang, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali tentang pengaturan saf, bila ada imam, maka di belakang imam laki-laki dewasa dan anak-anak mesti di belakang. Ada satu jenis makhluk lagi namanya khunsa dalam bahasa kita. Khunsa ini jenis orang yang laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelaminnya. Mungkin seperti yang masuk penjara jenggotan, siapa namanya itu ya? Saiful Jamil itu laki-laki tuh Pak. Ada yang baru-baru ini, siapa namanya tuh? Dorce. Tuh Luna Cinta. Kalau ditengok dari wajahnya memang cantik, rupanya abang-abang. Jadi diletakkan dia di posisi wanita, abang. Diletakkan di posisi laki-laki, kakak. Mau diposisikan di mana? Paling belakang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dewasa, anak-anak, khunsa. Makanya jangan dirubah-rubah ciptaan Allah Ta'ala itu. Diciptakan laki-laki mau jadi pedusi. Perempuan, diciptakan perempuan mau jadi laki-laki, udah terima saja. Kalau sekiranya kita robah, memposisikan susah. Manggilnya pun kan susah. Dipanggil abang macam kakak, dipanggil kakak macam abang. Akhirnya terpaksa panggil dua-duanya, bangka panggilannya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan bagi kita. Saya rasa bab salat berjamaah itu sudah selesai dan tidak ada lagi yang perlu kita sampaikan. Kalaupun ada materi sedikit lagi, ini mungkin tidak terlalu urgen betul ya. Jadi ke depan kita akan membahas bab yang lain dari salat berjamaah. Jika ada pertanyaan silahkan dikumpulkan dan kita jawab nanti setelah hari raya Aidil Fitri. Sebentar lagi nanti akan kita sampaikan karena waktu kita sudah habis. Kita tutup dengan bacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.